In criminalibus probationes beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Hari Firmansyah SH MHum MPA selaku dosen pengampu mata kuliah litigasi pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Mika Almafranwala dengan NIM 20522000095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua pokok materi. Yang pertama, alat bukti dan hak korban tersangka. Dan yang kedua adalah penjelasan terkait dengan putusan. Alat bukti dan hak korban tersangka. Pada pokoknya, dalam mencari kebenaran material dalam hukum pidana, perlunya berbagai hal yang mendorong terlaksananya penyelenggaraan yang efektif dan juga sistematis. Secara implisit, menyatakan bahwasannya dibutuhkan hukum yang secara spesifik mengatur terkait dengan tata cara dan juga prosedural untuk mengimplementasikan hukum pidana material tersebut. Adapun hukum yang mengatur terkait dengan tata cara dan prosedural pengimplementasian hukum pidana material disebut sebagai hukum formil atau akrab disebut dengan hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh pihak kejaksaan. Dapat disimpulkan, tiga tujuan hukum acara pidana adalah yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan. Dalam konteks alat bukti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur terkait dengan 5 jenis alat bukti yang berbeda demi menemukan kebenaran material. Adapun 5 jenis alat bukti tersebut berupa yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Di dalam persidangan tentunya tiap pihak baik penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa itu sendiri dan penuntut umum di dalam suatu perkara akan memberikan minimal 2 alat bukti dari 5 jenis alat bukti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pada proses pemeriksaan dalam persidangan, dalam hukum acara pidana Indonesia, selain dari minimal 2 alat bukti, diperlukan juga keyakinan hakim terhadap fakta-fakta dan pernyataan, sehingga dapat dinyatakan setelah adanya 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim, maka telah memenuhi suatu asas minimal pembuktian atau Bohwais minimum. Selanjutnya, ketika kita membicarakan terkait dengan asas pembuktian, keikutsertaan keyakinan hakim menjadi salah satu unsur penting dalam pemenuhan asas-asas tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kita menganut teori hukum pembuktian secara negatif atau lebih dikenal sebagai negatif Verdelek Bohwais teori yang secara eksplisit tertuang ke dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun dalam menemukan kebenaran material dalam hukum acara pidana, proses-proses yang terlibat di dalamnya memerlukan juga ilmu bantu yang menunjang kebenaran-kebenaran fakta hingga dapat terungkap. Adapun ilmu bantu dalam hukum acara pidana antara lain adalah 1. Ilmu logika, 2. Ilmu psikologis, 3. Ilmu kriminalistik, 4. Ilmu psikiatri, dan yang kelima, ilmu kriminologi. Yang pertama, ilmu logika. Secara etimologis, logika berasal dari kata logikos. Logikos adalah sesuatu yang diutarakan mengenai suatu pertimbangan akal mengenai kata,
mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Ilmu ini digunakan oleh pihak kepolisian maupun pejabat peradilan untuk berpikir secara rasional dalam menentukan suatu fakta-fakta yang terungkap. Yang kedua, ilmu psikologis. Dalam dunia penyidikan, ini biasa digunakan untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi, dan juga pelaku. Dalam dunia persidangan, fungsi ilmu ini tertuang pada pejabat peradilan, contohnya seperti kehakiman, kejaksaan, dan juga sebagai saksi maupun ahli. Sebagaimana dikutip dari jurnal Lex Crimen Vol 8 nomor 5 tahun 2019. Selanjutnya, yang ketiga, ilmu kriminalistik. Menurut Sujono, dalam bukunya yang berjudul Kriminalistik dan Ilmu Forensik, kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki atau mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Yang keempat, ilmu psikiatri. Psikiatri adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa. Psikiatri itu sendiri adalah cabang kedokteran yang menangani penyebab, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan mental dan perilaku. Pengimplementasiannya dalam dunia hukum, ilmu psikiatri memiliki beberapa konteks yang contohnya diterapkan kepada kehakiman dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Lalu selanjutnya adalah ilmu kriminologi. Dalam buku Topo Santoso yang berjudul Hukum Pidana Suatu Pengantar, ilmu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan yang lazimnya mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan reaksi menghadapi kejahatan itu, yang mana memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum pidana. Selanjutnya adalah hak korban tersangka. Yang pertama, hak korban. Ketika kita membicarakan terkait dengan hak korban, undang-undang sebenarnya memberikan berbagai variasi kepada korban. Mulai dari restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK, ketika seorang korban itu menjadi saksi dalam suatu persidangan, mendapatkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan maupun penyidikan, hingga urusan persidangan sampai dengan putusan akhir sebagai bentuk tindakan responsif dari aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah hak tersangka. Jika kita membicarakan terkait dengan hak tersangka, hal yang paling dasar dan harus didapatkan oleh seorang tersangka yaitu adalah diterapkannya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence terhadap orang tersebut. Sebelum putusan hakim menyatakan orang tersebut bersalah dan berkekuatan hukum tetap. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hak-haknya selanjutnya terletak pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara singkat menjamin hak orang tersebut sejak masa penyidikan sampai dengan hak-haknya hingga persidangan. Beralih kepada ulasan pokok materi kedua, yaitu penjelasan terkait dengan putusan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang sah oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk hal tersebut. Diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya yang diucapkan saja yang dapat disebut sebagai putusan, melainkan juga suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Demikian halnya juga seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Yang pertama,
putusan pemidanaan. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim ketika menetapkan seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dua alat bukti yang sah dan juga keyakinan para hakim untuk memutus seorang terdakwa bersalah atas tindakan yang ada di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Adapun putusan pemidanaan juga berupa pidana denda, pidana penjara, pidana mati, pidana tutupan, dan sampai pidana tambahan. Selanjutnya adalah putusan lepas. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa ketika pada saat sidang pembuktian ditemukan fakta-fakta yang oleh hakim itu ditentukan sebagai suatu alasan yang membuat seorang terdakwa lepas dari segala tuntutan. Adapun alasannya adalah yang pertama, perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, perbuatan terdakwa memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf di dalamnya. Bisa karena upaya paksa atau overmah, ataupun pembelaan terpaksa atau nutwer. Yang ketiga, putusan bebas. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa ketika berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah ternyata dan hadir dalam persidangan itu menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dapat bebas dari segala dakwaan. Selain itu, di dalam struktur putusan pada umumnya terdapat banyak sekali bagian yang harus diperhatikan sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah putusan yang absah dan berkekuatan hukum. Selanjutnya, berdasarkan pasal 196 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa diberikan hak oleh undang-undang untuk yang pertama, menolak suatu putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Yang kedua, membiarkan terdakwa untuk mempelajari putusan. Dan yang ketiga, meminta penangguhan pelaksanaan putusan. Dalam hal terdakwa menolak putusan hakim, terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua, yaitu adalah upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dapat diambil oleh terdakwa terhadap suatu putusan dari pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Upaya hukum banding ini artinya pemeriksaan perkara akan dilakukan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengadilan tinggi. Setelahnya, terdapat upaya hukum kasasi, yang artinya apabila terdakwa menolak kembali putusan yang diajukan oleh pengadilan tinggi, ini artinya pemeriksaan perkara akan dilangsungkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan dengan tahapan tertinggi atau superior court. Dan dengan catatan bahwa kasasi ini hanya dapat dilakukan setelah terdakwa melalui upaya hukum banding. Selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya hukum yang menyatakan ketika terdakwa tidak dapat melakukan upaya hukum lagi terhadap suatu putusan, dikarenakan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari peninjauan kembali dan juga kasasi demi kepentingan hukum. Adapun syarat dari peninjauan kembali adalah yang pertama, memori peninjauan kembali, yang kedua, novum atau bukti yang baru didapatkan setelah pemeriksaan perkara sebelumnya telah selesai. Dan yang ketiga, sampai dengan relas terkait dengan pemberitahuan putusan kasasi. Selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa yang terakhir, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui bagian kepaniteraan pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya juga meminta maaf apabila terdapat ketidaksesuaian untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam video ini. Dan perlu tambahkan bahwa video ini masih jauh sekali dari sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.